Oke, jadi di video kali ini gue pengen buat video comparing antara iPhone 11 Pro dengan iPhone 13 Pro. Ya, kenapa iPhone 13 Pro? Karena saat video ini dibuat line up tertinggi masih dipegang sama 13 Pro. Saat video ini dibuat iPhone 14 masih jadi sperma, belum belum ya belum jadi lah, belum ada nyawanya. Nah, untuk iPhone 11 Pro sendiri menurut gue ini adalah one of the best iPhone yang bisa lu dapat di tahun 2022 menurut gue secara personal. Kenapa? Karena gue udah bahas di video sebelumnya kan bahwa iPhone ini dari awal rilis udah turun, depresiasi harganya udah turun 10 juta lebih dari harga awal rilis, dan dengan budget yang cukup murah menurut gue, turun lebih dari 10 juta, tapi kemampuan iPhone 11 Pro ini sama dengan iPhone 13 Pro. Tipis-tipis kayak 11 12 ya, bukan bukan setara ya, tapi kayak sama mirip-mirip gitu, kayak 11 12 gitu. Untuk dari performanya, dari ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh iPhone-iPhone yang kita bicarain ini. Pokoknya intinya dari segi performa, fitur dan lain-lain itu 11 12 lah dengan iPhone 13 Pro. Nah, untuk iPhone 13 Pro ini menurut gue kalau lu beli tapi lu nggak butuh-butuh amat, ya janganlah, sayang men, sayang banget. Nah, ngomongin soal layar antara kedua iPhone ini sama-sama udah pakai OLED, jadi kalau dipakai buat daily maupun di luar ruangan maupun dalam keadaan gelap ya, gelap-gelapan, maupun posisi lu pengen tidur ya kan dan lain-lain, pokoknya apapun itu, kedua layar handphone ini enak, nyaman di mata ya, comfort lah, jadi lu nggak, ya don't worry lah, kedua handphone ini sama-sama enak layar ya. Tapi yang mesti kita ingat, untuk iPhone 11 Pro dia ada karakter genggamannya layak kayak ya kayak iPhone generasi iPhone X lah. iPhone X, iPhone XS ya kan. Karena genggaman yang gue rasain di iPhone 11 Pro ini, bezelnya ini ya bener-bener kayak ngerasa iPhone XS ya. Kayak ya udahlah, kayak gue pakai iPhone XS, XS Max, yang gue rasakan sama mirip-mirip di iPhone 11 Pro. Cuman ketika dipakai performanya jauh lebih enak, kamera jauh lebih jos. Bedanya itu. Tapi kalau buat feel, kayak lu ngerasa lu punya iPhone XS, XS Max, ya kalau pengen upgrade karena kemewahan sama aja sih. Mending gak usah upgrade. Nah, sedangkan untuk iPhone 13 Pro ini berasa banget bedanya. Feel-nya berasa banget. Gue kayak balik ke zaman batu lagi yang desain iPhone 4, iPhone 5, ya kan? Dia kayak mengotak gitu. Itu sebenarnya mulai lu dapet di 12 Pro. Tapi yang gue bicara ini adalah dari desain ya. Jadi kalau dari desain yang gue rasain saat gue menggenggam handphone ini, ya kayak ya boxy-boxy gitu lah, ngotak-ngotak gitu ya kan. Tapi kalau ditanya jujur, gue lebih suka megang iPhone 11 Pro, lebih enak aja dipegang. Nah, sekarang untuk fitur kamera. Fitur kamera yang ditawarkan sama iPhone 13 Pro, di sini lu bisa lihat ada lensa lebar, ada lensa normal ya kan. Pokoknya semua lensa ini sama semua yang ada di iPhone 11 Pro. Tuh lu bisa lihat, bisa ada timelapse, rekam video, slow mo dan lain. Pokoknya semuanya yang ada di iPhone 13 Pro itu semuanya lensanya sama kombinasinya dengan yang ada di 11 Pro. Lah, kok bisa bang? Lalu kenapa gue harus upgrade iPhone 13 Pro kalau 11 Pro udah bisa? Nah, ini gue kasih tau bedanya. Untuk iPhone 13 Pro, dia kalau untuk nih mode malam ya, night mode, pokoknya buat foto gelap-gelapan, dia lensa lebarnya ada mode malam ya. Jadi ada night mode ya di lensa lebar khusus di iPhone 13 Pro yang lagi gue pegang ini. Jadi lensa lebarnya ada mode malamnya, itu bakal kepake banget sih buat ya kamera. Nah, sedangkan di iPhone 11 Pro lensa lebarnya nggak ada mode malam. Dan ya, of course, karena ini melengkapi generasi 12-nya, lineup 12, perbedaan paling signifikan di iPhone 13 Pro ada cinematic mode. Jadi berasa banget bedanya. Tapi untuk saat ini belum terlalu guna sih karena masih di 30 fps. Jadi gue nggak bicara itu secara dalam. Nah, intinya gitu deh. Yang berasa banget perbedaannya nih di iPhone 11 Pro, dia untuk lensa lebarnya nggak ada mode malam ya. Nih, ini masih ada nih mode malam ya. Ketika dipindahin ke lensa lebar, mode malamnya menghilang. Lu bisa lihat tuh. Jadi yang paling berasa karakter di 11 Pro itu kalau lu foto lensa lebar kurang leluasa. Lu harus cari objek yang cukup terang, tempat yang cukup terang, karena hasil dari lensa lebar iPhone 11 Pro ini bagus banget, bagus parah. Tapi ketika cahayanya kurang atau lo foto agak sedikit redup, hasilnya kayak kurang memuaskan menurut gue. Udah itu tok. Selebihnya sama aja. Nah,
sekarang ngomongin soal performa. Banyak yang keluh sama gue kalau nge-review handphone itu tes performa nggak yang double-double amat, yang nggak deep banget. Sekarang gini men, gue nge-review handphone ini tuh lo bisa lihat, udah bisa recap lah, review-review tuh udah banyak banget. Jadi gue yakin lu udah pada tahu semua lah performanya seperti apa. Terus ya tes-tes yang berat-berat, tes game, tes apa, semua content creator udah ngebuat itu lebih detail dari gue. Jadi gue nggak buat, makanya gue buat konten itu yang simpel-simpel aja pembahasannya. Jadi kayak gue rangkum aja sambil ya omongin dengan bacotan yang ringan aja. Sekedar merimen lo aja, dan gue yakin sih lo yang nonton video ini juga udah pada paham sih apa yang bakal gue ucapin ya kan. Jadi gue lebih ke rimen aja sih. Nah kalau buat review detail, otomatis lu harus berselancar di dunia maya karena udah banyak yang bikin. Kalau gue bikin ya bakal boring juga. Nah kalau buat performa iPhone 13 Pro dibandingkan dengan iPhone 11 Pro, ini gue pegang iPhone 13 Pro, performa beda-beda tipis men. Makanya gue bilang kalau lu udah punya iPhone 11 ya nggak usah upgrade sih. Yang 11 Pro ya nggak usah upgrade yang ke 13 Pro, menurut gue langsung skip aja kali ke 14 Pro. Karena dari segi performa kayak beda tipis aja, gue nggak ngerasain gimana-gimana. Cuma perbedaan paling ketara ya reverse hertz-nya yang ada di layar iPhone 13 Pro, kayak lebih smooth aja gitu dilihat. Selebihnya sih ya sama aja sih, tapi gara-gara pengen menunjang reverse hertz yang menurut lo nyaman di mata, lo ngerogoh kocek seharga motor anjir, kayak ya udah sih. Tapi itu balik lagi sih duit lo. Tapi di video kali ini gue cuman pengen kasih tahu aja. Sedangkan kalau pakai iPhone 11 Pro ini menurut gue ya, buat ngegame masih bisa banget ya. Gue nggak ngerasain handphone ini lemot sama sekali, nggak ada kata lemot. Terus buat kamera gila banget, overkill banget, kamera bagus banget, udah ada lensa lebarnya, dan ini kamera udah boba-boban. Lu pegang dari jauh, orang udah pada ngeh, buset, bocah berduit nih, ya kan? Kasarnya begitu ya kan. Jadi menurut gue ini udah one of the best, harganya juga udah turun banget, udah 10 juta lebih turunnya dari harga saat launching. Jadi menurut gue ya udah sih, udah fix, no debat, nggak ada obat. Menurut gue ya worth it. Iklan bentar nih, ini kabar baik nih buat lo yang iPhone-nya baterainya udah ngedrop, boros banget, sehari ngecas berapa kali gitu. Nah, buruan. Sekarang di online shop gue udah bisa beli baterai iPhone. Tapi apa bedanya bang sama toko lain kalau gue beli baterai di toko lo? Nah, bedanya lo bisa lihat nih, baterai iPhone garansi 100 hari. Kalau lo biasa beli baterai online garansi kayak cuma 3 hari, 7 hari. Tapi di online shop gue 100 hari. Dan kalau biasanya lo beli baterai di toko lain, itu ada segel ya. Kalau udah lo pasang baterainya, kalau udah lo lem baterainya di iPhone lo, udah nggak bisa diklaim lagi karena segelnya jadi rusak. Tapi di toko gue baterainya nggak pakai segel-segelan, lu bebas pakai, ya namanya juga garansi kan, yang simpel-simpel aja lah, yang pasti-pasti aja. Pokoknya garansi 100 hari panjang banget, dan ini tersedia untuk banyak seri, mulai dari iPhone paling jadul, iPhone 4S ya kan, ada iPhone SE juga yang rare item yang susah banget partsnya untuk dicari, sampai iPhone XR semua ada. Jadi buat lo yang pengen ganti baterai yang udah ngerasa boros, lanjut, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, cus buat langsung beli baterainya.